Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam Pastor Message pada hari ini. Tema Pastor Message pada hari ini saya beri tema Jadilah Kuat. Ya, jadilah kuat. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Daniel 10 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Saya ulangi. Dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Saudara, firman Tuhan ini di Daniel 10 ayat 19 bercerita ketika Daniel mendapatkan penglihatan di tepi sungai Tigris ketika dia berdoa dan mengalami penglihatan, dan di dalam doanya dia mengalami peperangan di dalam alam roh, ya, berperang melawan pemimpin kerajaan orang Persia. Ya, saat itu Daniel pucat dan mengalami ketakutan, ya, saat itu, dan hilang kekuatannya, saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang menghampirinya dan berkata bahwa ayat yang tadi saya bacakan, "Jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat." Saudara, firman Tuhan ini juga berlaku buat kita semua. Saat-saat ini saya tidak tahu beban pergumulan atau masalah yang saudara-saudari yang alami, apakah itu beban persoalan rumah tangga, masalah finansial, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Tetapi firman Tuhan berkata, "Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Jangan takut, sejahteralah engkau." Saudara, di dalam pidatonya beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi berkata bahwa tahun 2023 gelap. Ya, kondisi tahun 2023 gelap. Yang berarti Presiden Jokowi pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Gelap kondisinya, karena saudara ketahui bahwa krisis geopolitik, ya, peperangan di Rusia dan Ukraina masih terjadi. Ya, inflasi meningkat, krisis energi di berbagai negara, ya, harga-harga melambung, banyak negara-negara mulai mengalami kebangkrutan, ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita percaya bahwa kalau kita berada dalam tangan Tuhan, berada dalam perlindungan Tuhan, kita akan tetap kuat. Dan firman Tuhan mengatakan, "Jangan takut, jangan gentar, sejahteralah engkau." Nah, firman Tuhan ini juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Di 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia oleh dalam Kristus Yesus." Saudara, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus pun memberikan nasihat kepada anak rohaninya supaya Timotius tetap kuat, meskipun saudara, Timotius anak rohaninya masih muda, belum mempunyai pengalaman dalam menggembalakan jemaat, belum mempunyai jam terbang yang cukup untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi nasihat Rasul Paulus kepada Timotius demikian kuat supaya Timotius tetap kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberikan analogi
3 analogi, yaitu yang pertama sebagai seorang prajurit ya yang baik dari Kristus Yesus, ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya, ya, supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Demikian juga kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, marilah kita tetap berjuang, ikut panggilan untuk berperang, ikut panggilan untuk ikut menderita. Supaya apa, saudara? Supaya kita mendapatkan berkenan di hadapan komandan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, analogi yang kedua, Rasul Paulus menganalogikan sebagai seorang olahragawan, ya, yang bertanding, ya, supaya apa? Supaya kita memperoleh mahkota. Tetapi bertanding dengan pertandingan menurut peraturan-peraturan olahraga. Tidak boleh curang, saudara, ya. Tidak boleh curang, melatih diri, seorang olahragawan melatih diri, dia menyiapkan fisiknya, menyiapkan strategi, menyiapkan skill, supaya dia bisa menang di dalam pertandingan dan memperoleh mahkota. Ya, kalau saat ini Olimpiade, seorang olahragawan menyiapkan dirinya, bertanding mentalnya, supaya dia bertanding memenang. Dari pertandingan ke pertandingan, kemenangan yang akan dia peroleh mendapatkan medali yang tertinggi, yaitu medali emas. Yang ketiga, Rasul Paulus menganalogikan panggilannya untuk menderita, yaitu seorang petani yang bekerja keras, ya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib bekerja keras, ya, bekerja supaya mendapatkan income. Jangan diam saja, tetapi harus tetap bekerja. Karena petani yang pertama yang menikmati hasil usahanya. Saudara, petani pun harus sabar, harus kuat menghadapi tantangan, apakah itu nanti ada hama yang menyerang, tetapi petani bisa mengatasi itu semua, ya, dan menikmati hasilnya. Saudara, itu pesan firman Tuhan buat saudara dan kita semua, bahwa kita sebagai umat Tuhan, jadilah kuat, ya, jadilah kuat, supaya kita memperoleh mahkota, supaya kita menang di dalam peperangan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.